Selanjutnya ada B, kompetensi awal. Dalam kompetensi awal ada mengenal konsep keluarga sebagai kelompok sosial terdekat, lalu mampu menyebutkan nama anggota keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak, dan adik, dan memiliki kemampuan berbicara dasar untuk mengungkapkan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya C, profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada beriman dan berakhlak mulia, yaitu menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada anggota keluarga. Lalu ada bergotong royong, yaitu bekerja sama saat diskusi dan LKPD. Selanjutnya ada mandiri, berani maju dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Lalu ada bernalar kritis, yaitu menganalisis peran keluarga melalui kartu gambar. Dan yang terakhir ada kreatif, yaitu mengekspresikan pemahaman melalui LKPD, pohon keluarga, dan presentasi lisan. Selanjutnya D, capaian pembelajaran fase A. Dalam capaian pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenali sehari-hari, memahami informasi tentang diri dan lingkungan sekitar, serta menunjukkan minat terhadap teks. Capaian pembelajaran pelajaran PPKN, peserta didik mampu menyebutkan identitas diri dan karakteristik orang-orang di lingkungan terdekat, yaitu rumah dan sekolah. Selanjutnya tujuan pembelajaran. PP1 menyebutkan nama peran minimal 4 anggota keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. PP kedua menceritakan peran anggota keluarga dalam 2-3 kalimat sederhana melalui pengamatan media kartu gambar dan lagu. Selanjutnya TP ketiga menunjukkan sikap menyayangi keluarga dengan memberi contoh perilaku positif di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang saling melengkapi. Sikap saling menghargai dan bekerja sama menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Selanjutnya ada F, pertanyaan semantik. Contohnya, siapa saja yang tinggal bersama kamu di rumah? Lalu ada apa yang dilakukan ayahmu setiap hari, apa yang dilakukan ibumu? Atau pernahkah kamu membantu orang tua di rumah? Atau apa yang kamu lakukan? Jadi modul ini dibangun di atas fondasi yang kuat. Dari kompetensi awal yang nyata dikaitkan dengan nilai profil pelajar Pancasila dan diarahkan pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Sekarang rekan saya Aisyah akan menjelaskan bagaimana fondasi ini diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih teman-teman. Saya Aisyah dan akan menjelaskan bagaimana modul ini berjalan secara praktis di kelas. Mulai dari materi yang kami siapkan, media pembelajaran yang kami gunakan, sampai langkah-langkah kegiatan dari awal hingga akhir. Nah, bagian B ada materi ajar, yaitu kita akan mempelajari tentang keluarga, yaitu ada anggota ayah, ibu, kakak, dan adik, serta di sini ada peran utamanya dan nilai bersikap. Kemudian materi pendukungnya yaitu kosakata keluarga, ada ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian ada juga lagu buat penambah materi pendukung, yaitu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu serta nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kami gunakan yaitu ada papan tulis dan spidol, fasilitas di kelas. Kemudian ada lembar LKPD yaitu peran keluarga, serta lembar evaluasi itu ada di bagian lampiran. Dan di lembar LKPD yang peran keluarga itu kami meminta siswa untuk memgunting bagian ya kalau kosong nanti disesuaikan ya seperti ini gitu. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran, ada bagian kegiatan, deskripsi, dan waktu. Kegiatan awal pembukaan itu selalu ada salam, doa bersama, dan cek kehadiran siswa. Lalu ada ice breaking yang kami pakai adalah lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu dan gerakannya. Selanjutnya ada persepsi, yaitu pertanyaan siapa yang tinggal di rumahmu atau apa yang dilakukan ayah setiap pagi. Kemudian orientasinya adalah
kegiatan hari ini akan melakukan pelajaran apa. Selanjutnya kegiatan inti yaitu mengamati. Guru menampilkan kartu gambar anggota keluarga, siswa mengamati dan menjawab pertanyaan. Bagian kartu keluarganya ada di bagian lampiran juga ya. Kemudian menjelaskan, guru menjelaskan nama dan peran ayah, ibu, kakak, adik, dan siswa menirukan. Selanjutnya mencoba, 2-3 siswa akan maju ke depan mengambil kartu anggota keluarga, digunting, ditempel di LKPD pohon keluarga sesuai urutan, lalu tulis nama dan hubungannya. Selanjutnya menalar, yaitu siswa melanjutkan LKPD secara mandiri melengkapi nama dan keterangan anggota keluarga. Lalu ada mengkomunikasikan, 1-2 siswa mempresentasikan pohon keluarganya di depan kelas dan menjelaskannya ke teman-teman. Lalu ada kegiatan penutup, yaitu kesimpulan. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama-sama. Lalu ada evaluasi, siswa mengerjakan lembar evaluasi secara mandiri, bagian lembar kerjanya ada di lampiran juga. Lalu ada refleksi, siswa mengungkapkan perasaan belajar menggunakan emoji atau acungan jempol. Dan penutup, yaitu pesan moral, motivasi, doa, dan salam penutup. Jadi, keseluruhan kegiatan dirancang mengikuti pendekatan saintifik dari mengamati, mencoba langsung, hingga mengkomunikasikan hasilnya. Media sederhana seperti kartu gambar dan LKPD yang digunakan dipilih secara sengaja agar sesuai karakteristik siswa kelas 1. Selanjutnya, rekan saya Dimas akan menjelaskan bagaimana kami mengevaluasi hasil kerja siswa. Terima kasih, saya Dimas Putra dan saya akan melanjutkan dengan memberikan penilaian yang kami rancang karena pembelajaran yang baik bukan hanya soal kegiatan yang menarik tapi juga bagaimana kita memastikan setiap siswa benar-benar mencapai tujuan belajarnya. Lanjut ada asesmen atau penilaian. Ini ada beberapa jenis, ada diagnostik atau diagnostik, formatif, dan substantif. Untuk diagnostik, waktunya ada di awal pembelajaran, tekniknya tanya jawab, persepsi dan observasi respon awal. Lalu formatif, waktunya di selama didik, tekniknya observasi, partisipasi, penilaian LKPD, pohon keluarga. Lalu ada sumatif, bentuk lembar evaluasi, 4 soal bergambar, gambar LKPD sebagai portofolio. Lalu ada rubrik penilaian, ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan atau kognitif, LKPD pohon keluarga, partisipasi atau psikomotorik, sikap, dan karakter atau afektif. Lanjut ada refleksi, peserta didik pertanyaan kepada peserta didik, apa yang paling kamu suka dari pelajaran hari ini? Lalu ada apakah kamu bisa menyebutkan semua anggota keluargamu? Demikianlah sistem penilaian yang kami rancang mencakup asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang saling melengkapi dengan rubrik yang transparan dan program tidak lanjut yang inklusif untuk semua siswa. Secara keseluruhan, modul keluarga belajar ini dirancang agar pembelajaran bermakna, bukan sekedar